Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang mesin Calor. Di dalamnya nanti akan ada pembahasan tentang mesin Carnot terutama, kemudian ada sedikit informasi tentang mesin diesel dan mesin Rankine. Apa itu mesin Calor? Mesin Calor adalah mesin atau alat bantu manusia yang mengubah energi panas atau energi kalor menjadi energi atau kerja mekanik. Jadi pada dasarnya pada mesin Calor tadi nanti akan ada bagian yang bersuhu tinggi, kemudian ada bagian yang bersuhu rendah. Nah, karena ada bagian yang bersuhu tinggi dan bersuhu rendah, ketika dia dihubungkan, maka nanti kalor akan mengalir dari benda yang atau lokasi yang bersuhu tinggi ke lokasi yang bersuhu rendah. Nah, proses aliran kalor inilah nanti yang digunakan atau dimanfaatkan untuk membuat atau menghasilkan mesin kalor yang nanti dia bisa diperoleh energi dari mesin tersebut. Nah, khusus untuk mesin Carnot, maka kurang lebih begini, ketika ada aliran kalor dan di dalam sistem di sini dari bagian yang tinggi ke bagian yang bersuhu rendah, maka dia akan terjadi siklus mulai dari pemuaian secara isotermal, dilanjutkan dengan pemuaian secara adiabatik, lanjut lagi dengan penekanan secara isotermal, dan lanjut dengan penekanan secara adiabatik. Nah, proses isotermal dan adiabatik yang berbolak-balik dengan membentuk satu siklus inilah ketika nanti dihubungkan dengan penutup yang mudah bergerak, kemudian penutup tadi dihubungkan dengan piston, dan piston tadi dihubungkan dengan komponen mesin yang bisa menggerakkan sesuatu, maka itulah yang menjadi rangkaian dari terbentuknya mesin Calor. Secara visual kita bisa lihat misalkan di sini. Nah, di sini kita lihat kalau kita kita mulai, maka di sini ada proses dimulai dengan pemuaian secara isotermal yang garis merah, lanjutkan dengan pemuaian secara adiabatik, kemudian dilanjut dengan penekanan secara isotermal, kemudian dilanjutkan dengan penekanan secara adiabatik, dan ini bolak-balik terus. Nah, akibat perlakuan siklus termodinamika yang berbolak-balik ini, maka nanti gas ini akan ketika dihubungkan dengan katup atau penutup yang mudah bergeser di sini, maka akan menghasilkan gerakan bergeser ke kanan ke kiri atau ketika dia horizontal, atau ke atas ke bawah kalau dia vertikal. Nah, gerakan maju mundur katup ketika dihubungkan dengan tuas, maka dia akan menjadi gerakan seperti piston, dan piston inilah nanti yang akan menggerakkan mesin. Kira-kira itu gambaran umum secara visual bagaimana hubungan antara siklus termodinamika yang mengolah panas bisa menghasilkan kerja atau gerak atau energi mekanik. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjutkan pembahasan tentang mesin Calor ini. Nah, di sini misalkan secara umum ada aplikasi lain yang memanfaatkan. Nah, tadi yang digambarkan pada slide sebelumnya adalah gambaran untuk prinsip mesin Carnot. Selain mesin Carnot, ada juga mesin yang lain yang juga memanfaatkan siklus termodinamika untuk menghasilkan energi mekanik. Di antaranya adalah mesin Otto yang ditemukan oleh Nikolaus August Otto dari Jerman, seperti ini. Kemudian ada juga mesin diesel yang ditemukan oleh Rudolf Christian Karl Diesel dari Jerman juga. Kemudian ada juga model mesin yang lain, yakni mesin Rankine yang ditemukan oleh William John Malcolm Rankine dari Skotlandia. Ini adalah prinsip-prinsip mesin yang lain yang intinya sama, dia memanfaatkan siklus termodinamika atau memanfaatkan panas untuk menghasilkan kerja mekanik. Tapi ini saya tidak bahas, ini saya hanya ulas sekilas saja. Kita lanjutkan. Nah, mesin Carnot sendiri ditemukan oleh Nicolas Leonard Sadi Carnot dari Perancis pada abad ke-19 ya, antara abad 18 sampai 19.
Ini penemunya. Kita lanjutkan saja. Nah, tadi di awal saya sudah sampaikan kita akan membahas dua. Pertama, prinsip umum mesin Carnot, kemudian yang kedua perhitungan tentang efisiensi mesin Carnot. Nah, apa yang dimaksud dengan efisiensi? Efisiensi adalah kemampuan mesin untuk mengubah energi panas dari proses termodinamika atau siklus termodinamika menjadi energi atau kerja mekanik. Jadi saya ulangi, yang dimaksud dengan efisiensi adalah kemampuan mengubah yang dimiliki oleh suatu mesin. Jadi kemampuan yang dimiliki oleh suatu mesin untuk mengubah energi panas menjadi energi mekanik. Itu namanya efisiensi, yang dilambangkan dengan lambang eta. Prinsip umumnya adalah eta sama dengan, yang seperti huruf N ini, eta sama dengan W, itu adalah usaha yang dihasilkan, dibagi dengan Q. Q ini adalah kalor yang diserap, kali 100%. Jadi berapa kemampuan mesinnya, ya tinggal dibagi antara energi yang dihasilkan dibagi dengan energi yang diserap kali 100%. Energi yang dihasilkan adalah energi mekanik atau usaha, energi yang diserap adalah energi panas atau kalor, kalikan 100%. Nah, karena energi yang dihasilkan merupakan selisih antara kalor di suhu tinggi dengan kalor di bagian suhu tinggi dengan kalor yang di bagian suhu rendah, maka efisiensi juga bisa dihitung dengan cara menghitung hasil bagi dari selisih kalor di lokasi suhu tinggi dengan lokasi suhu rendah dibagi dengan kalor di lokasi suhu tinggi kali 100%. Secara matematis ini juga bisa dihitung dengan menghitung efisiensi sama dengan 1 dikurang QL kalor di suhu rendah dibagi dengan QH kalor di suhu tinggi kali 100%. Karena kalor di sini sebanding dengan suhu, maka untuk menghitung efisiensi juga bisa dilakukan dengan cara efisiensi sama dengan 1 dikurang suhu di bagian suhu tinggi dibagi dengan suhu di bagian yang suhu rendah dibagi dengan suhu di bagian yang suhu tinggi kali 100%. Istilah bagian lokasi suhu tinggi ini biasa juga disebut dengan reservoir atau reservoir. Jadi 1 dikurang suhu tingginya berapa dibagi dengan suhu rendahnya berapa dikalikan 100%. Perlu dicatat di sini, satuan yang dipakai adalah efisiensi, dia menggunakan satuan persen, usaha menggunakan satuan joule, sedangkan suhu ini menggunakan satuan Kelvin. Jadi nanti kalau suhunya masih dalam Celcius, maka kita ubah ke Kelvin. Kita lanjut, contohnya begini. Nah, ini contoh hitung efisiensi. Contoh yang pertama, hitung efisiensi mesin Carnot yang bekerja antara suhu 0 dan 100 derajat Celcius. 0 di sini berarti bagian yang bersuhu rendah atau reservoir suhu rendah. 100 berarti adalah reservoir suhu tinggi. Pertama-tama kita ubah dulu satuan Celcius ini menjadi Kelvin. 0 derajat ini sama dengan 273 Kelvin. Kemudian suhu yang tinggi 100 derajat sama dengan 373 Kelvin. Ini ada kesalahannya. Jadi ini harusnya Kelvin di sini, bukan Celcius. Ditanya berapa eta atau efisiensinya, maka kita hitung. Efisiensi sama dengan 1 dikurang TL atau suhu rendah dibagi dengan suhu tinggi kali 100%. Maka sama dengan 1 dikurang 273 per 373 dikurung kali 100% sama dengan 1 dikurang 0,73 kali 100% sama dengan 0,27 kali 100% atau sama dengan 27%. Jadi efisiensi mesin Carnotnya adalah 27%. Jadi di sini tadi suhunya semula Celcius, kita ubah ke Kelvin. Tapi di sini ada kesalahan, harusnya ini ditulisnya K atau Kelvin bukan Celcius. Ini contoh nomor 1, perhitungan efisiensi dengan meninjau suhunya.
Kita lihat contoh kedua, ini agak sedikit ditingkatkan level soalnya. Mesin Carnot bekerja pada suhu tinggi 600 Kelvin untuk menghasilkan kerja mekanik. Jika mesin menyerap sebesar 600 Joule dengan suhu rendah 400 Kelvin, maka usaha yang dihasilkan berapa? Maka kita buat suhu tingginya 600 Kelvin, suhu rendahnya 400 Kelvin, kalor yang diserap atau KiH adalah 600 Joule. Ditanya W-nya berapa? Maka untuk mempermudah kita bisa gunakan rumus yang pertama, eta sama dengan W per KiH kali 100%. Untuk sementara 100% bisa kita abaikan karena dia nilainya 1. Maka eta sama dengan W per KiH atau W sama dengan eta kali KiH. Sehingga untuk menghitung berapa W-nya kita harus hitung dulu etanya, karena di sini etanya belum diketahui. Untuk menghitung eta, kita bisa hitung pakai rumus yang ini. Eta sama dengan 1 dikurang TL per TH kali 100%. Untuk sementara 100% bisa kita abaikan terlebih dahulu karena dia nilainya 1, sehingga diperoleh eta sama dengan 1 min TL per TH sama dengan 1 min 400 per 600 sama dengan 1 min 23 sama dengan 1 per 3. Jadi etanya adalah 1 per 3 tanpa persen. Kemudian setelah ini baru kita masukkan angka etanya. W sama dengan etanya sepertiga kali KiH nya adalah 600. W sama dengan sepertiga kali 600 sama dengan 200 Joule. Sehingga diperoleh usaha yang dihasilkan atau kerja mekanik yang dihasilkan adalah sebesar 200 Joule. Demikian pembahasan pada pembelajaran kali ini tentang mesin kalor. Yang pertama tadi kita sudah bahas bagaimana prinsip umum mesin kalor, dia mengubah kalor menjadi energi mekanik. Kemudian yang kedua kita sudah juga membahas tentang bagaimana efisiensi mesin kalor, khususnya mesin Carnot. Satu lagi yang perlu dicatat, mesin Carnot ini adalah mesin yang bersifat teoretik, artinya dia menjadi prinsip dasar perhitungan mesin-mesin terapan secara umum. Demikian pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih banyak, tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.